Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit menanggapi curhat kayak Ali Badri terhadap voice note-nya kemarin. Tanggapan pertama saya, ada pengkhianat di sana Kiai. Kedua, saya tetap menyampaikan terima kasih kepada Kiai Ali Badri yang mau melakukan tes DNA walaupun hasilnya di luar harapan Kiai. Tapi ya seperti itu, tes DNA apa yang kita belum belum benar-benar tidak tahu riwayat genetik keluarga kita ke atas, itu ya hasilnya bisa di luar harapan kita gitu ya. Dan ini diperparah oleh input di timnya Kiai Ali, mengatakan tidak akurat lah, segala macam lah. Pertanyaannya, mereka tuh punya bekal pendidikan apa untuk mengukur akurasi tes DNA? Saya kan nggak ada. Misalnya saya kirimin file VCF atau BAM gitu, bisa nggak mereka mengolahnya dengan perangkat lunak seperti Genome Workbench itu atau Lineage Tracker? Ini nggak bisa juga. Jadi kalau input dari orang yang salah ya jangan didengarkan ya gitu aja. Tapi saya buat gambaran gini guys. Antara haplogroup O dengan C1 ya, itu kan bedanya 400 lebih senip. Masa 400 itu beda senip sebanyak itu, bisa-bisanya nggak akurat baca. Kalau cuma beda satu ya mungkin bisa meleset. Kalau beda satu biasanya pakai alat yang lebih presisi lagi, misalnya dengan Sanger sequencing. Teknik DNA itu banyak untuk memastikan. Nah, kembali ke tadi ya, kan bedanya 415 nih. Sedangkan divergensi antara haplogroup O dengan C itu kira-kira kan 47.200 tahun yang lalu. Itu artinya dari kakek IJK, kakek bersama antara haplogroup O dengan C1, itu dari IJK ke haplogroup C1 itu sampai sekarang kira-kira melibatkan 1416 kakek. Dari IJK ke O sekarang itu juga 1416 kakek, kira-kira gitulah. Mungkin meleset-melesetnya ada 5%-an lah gitu ya. Berarti kan dari kakek IJK ke baik ke C1 atau ke O itu juga 1416 kakek. Kalau yang merasa haplogroup O bisa keturunannya J1, artinya 1416 kakek yang harusnya dari haplogroup O itu dinasabkan ke kakek IJK, dinasabkan ke keponakannya haplogroup J. Akibatnya apa? Dari haplogroup IJK yang harusnya cuma 1416 kakek ke O, karena yang O tadi dinasabkan ke J, berubah jadi 2832 kakek. Padahal waktunya tetap dari kakek IJK itu 47.200 tahun silam. Aneh kan ya? Yang Balawi sama, yang G itu. Antara J dengan G itu bedanya 1455 kakek dari kakek persamanya GHIJK. Jadi dari GHIJK ke J1 sekarang itu 1455 kakek. Sedangkan dari GHIJK dari G sekarang, misalnya marga Asgaf gitu ya, itu juga 1455 kakek. Misalnya Asgaf itu dinasabkan ke J, jadinya berapa? 2910 kakek. Aneh bukan? Ya kan? Jadi sudahlah ya, ngapain buat semua ini yang sudah dan belum ngambil tes DNA, ngapain sih kebelet jadi cucu Nabi? Kemungkinan besar Anda semua juga cucu Nabi. Turunan Nabi yang berketurunan kan nggak cuma Hasan dan Husain, ada Ummu Kulsum, ada Sayyidah Zainab, ada juga Sayyidah Umamah. Keturunan mereka Tuhan nggak kecatat. Itu malah mengalirkan darahnya Rasulullah kemana-mana gitu ya. Kalau dihitung matematik gitu, memang tiap generasi 3 pangkat sekian itu udah lebih banyak dari jumlah penduduk bumi ini. Jadi udah kemungkinan besar Anda semua itu udah
Turunan Nabi cuma jalurnya nggak jalur laki-laki ataupun juga jalurnya bukan jalur tercatat gitu ya. Dan tentang haplogrup grup O, gini, haplogrup grup O itu haplogrup grup mayoritas rakyat Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia asli itu banyak haplogrup grup O. Yang mengaitkan dengan Mongol. Mongol itu mayoritas haplogrup grup C. Ya, memang ada O di sana, tapi itu minoritas. Artinya O di Mongol itu pendatang. Sebagaimana G di Yaman itu juga pendatang gitu ya. Jadi sudahlah ya, kita terimalah kenyataan gitu, mau diapakan. Kalau nggak yakin juga coba di perusahaan lain. Kalau nggak Family Tridena kan kemarin mungkin habis berapa ya, totalnya mungkin di atas $500. Pindah aja ke Waisak itu, bayar $159. Hasilnya pasti sama itu. Jadi gitu aja, terima kasih.